الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Terusnya ngawas minhajul thalibin. Ini sudah sampai bab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Watsani asyara assalam. Ya, kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab, mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar. Padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap ngatasin roko tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Watsani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Qultu al asoh al mansus la yujzi'u. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al asoh boleh salamun alaikum tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi al asoh harus assalamu alaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya, saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya, terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum, olahe nglafatno salamun alaikum. Terus qultu dewe Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzi'uhu. Wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al-asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam. Wa annahu la tajibu niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Sholat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Sholat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama. Karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu malah tanya Gus itu doa orang makan. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau layasol ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, datang ke saya, insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat. Lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan, apa adat? Nah untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat. Biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu bebidin. Yang lewat itu karena saking nggak pernah ngaji malah tidak salaman. Kagetnya bukan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salaman. Terus ribet, ngadepi orang nggak tahu itu ribet.
Ya tambah bingung kan, diliwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah, itu kalau dia bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam, ya ribet. Memang ngadepi orang nggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini memang. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun, tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiyahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus, saya meneliti orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Ada yang terlalu semangat, Allahu Akbar. Apalagi yang was-was, wah itu semangatnya masya Allah. Malah ada yang tanya, itu takbir berkali-kali itu madhab apa? Jadi orang was-was cobalah bertobatlah, itu jangan sampai jadi madhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah, coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru, oh ternyata takbir yang satu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang satu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampai ini pinggirnya, sampai pinggirnya takut kan bulan balen ini. Ada yang kayak orang gak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga agak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampai ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan, habis takbir ya sudah. Ada yang sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya sampai begini, ada yang santai begini. Oh pokoknya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung, ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini katanya apa, nutupi iganya yang hilang. Ada yang sambil rasa-rasa, macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayu qu'udin qa'ada sohat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Talibin, dengan duduk gaya apa saja sholatnya tetap sah. Sehingga kalau kita di Arab misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit sudah agak mau mati, itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak, sholat duduk pakai kursi, soft itu enggak ada orangnya, ada kosong, itu jalan kaki, kursinya di bawah. Membawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal, orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa agak kebayang, kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus, di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek terus. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki telepone wong sak akeh goleki ini tok wis kangelan ya. Wareng ketemu soli pate. Nah, kita akan diajarin di kiai Indonesia kalau itu membatalkan apa? Salat. Jadi ribet. Nah barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya, memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenang, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak, sholat gak sah, gak apa-apa, Gus gak bayar, kita haji. Oh ternyata dia itu sholat bedino atau kursus baik kulon. Bareng apa kaji oleh takok tenan, tak takok. Oh sholat kira tahu takok, nak kaji kok takok. Nak sholat rasa gak iman, Gus gak bayar, kita haji. Wah, jebule kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuak. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru sholat harus bayar supaya ini supaya. Ya itu alasannya itu.
Nak haji rasa berat Gus, apa? Bayar Gus. Nak sholat rasa kok enggak bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS itu, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah. Padahal ini Raden Asnawi dikarang pesolatan supaya orang itu sholatnya benar ya, sholatnya benar. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain, bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdillah, ini ada di kitab Bukhari, di kitab sholat. Ya maksudnya al-ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung, terus dicancang di sini. Akidan bena torofaihi ala atik, dicancang begini, kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, ungzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, enggak islami banget ya, enggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdillah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid, akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, ngaku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini. Orang tahu batas aurat. Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajul bi qadrit ta'ab. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Ini barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh Nabi itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudunya menang wiridan, tapi ada aja omongan. Untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi ilmu. Kalau soleh kebangetan itu ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu ini gak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat cerita ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Uang mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soal uang pribadi, diganti. Nah, itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Ab taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok jangan teman-teman. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, jangan teman-teman. Sakit sing genteni repot. Di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar tuh at-abta man ba'dak. At-abta ngel-ngel no sira man ing wong ba'daka sausi sira. Kowe iku terlalu bener sing repot aku iki penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep ae koyo Abu Bakar. Maksa soleh nek koyo kowe nek soleh kira-kira lah jangan teman-teman gitu. Dadi penggantinya. Ini cerita ya, jadi saya mohon
Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngloni bojomu ya sedekah. Ayati ahaduna syahwatahu wa lahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawabnya Nabi enteng. Ali salawatu aha fi haramin akana alaihi wizrun. Kalau dia begitu sama selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini. Mubah itu tidak ada. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal riba. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seprapat ning omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong ning omah nglamun rokokan wis delok tikus liwat misalnya. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampean turu mulai barisan nanti subuh, hadza taraka zina wa taraka sariqah wa taraka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Nah, kalau malaikat pakai usul fikih itu kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarakal ma'asi kasirah. Nah, yang ribet kalau malaikatnya bagian khusuk, hadza tarakat tahajud wa tarakal witra wa tarakal itu ribet itu. Nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan Masjid Menara. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qutbu hadzal al-istidzad bil mubahat kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok podo melarate, terus diterusno saiki yo jek melarat atau cocokan melarat itu kan keren loh, keren. Itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok, dari dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan lah kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila nikla wa tarokat dahab ila mahalil mak. Siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi lah, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur hada tarokal maasi, alhamdulillah, meskipun ya rada damu sidik tarokal maasi wa tarokat toat, ya sudah lah gak apa-apa lah. Tapi nah di sini terus kualitas. Nah dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Loh, kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan. Multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya. Jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah satruse alisa terus nawiyan assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati
dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya, mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda aleh wahum yanwauna napa arrodda aleh. Jadi wahum yanwuna arrodda aleh. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul arkan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini, kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari, Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan biwajihi alal hadirin, jadi Nabi langsung menghadap ke timur, dan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur kalau di konteks Indonesia itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin, ya Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu zuhri misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat, berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin, dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullahaladzim, itu sebetulnya memaklumatkan. Loh nak niat banter nyentak pangeran usah istighfar gianer gak sopan belas astagfirullahaladzim, itu sebetulnya itu memang maklumatkan ini loh jong sholat wis bar. Nah aku apa makmum masbuk sing ijek sholat atau makmum aku gitu. Sada yang separuh-separuh ya, tidak madhep wetan, madhep ngulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan itu maksudnya sedengan. Karena memang kata Surahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kiblat. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Ya nyuwun ngapunten sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.